Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelinda dengan NPM 237011248 p. Selamat malam pada Ibu dosen serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Prediksi Kelulusan Mahasiswa. Presentasi ini akan membahas bagaimana penerapan data mining khususnya dengan algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Yang pertama, kita bahas tentang eh, pendahuluan, latar belakang. Permasalahan yang umum terjadi di perguruan tinggi adalah keterlambatan kelulusan mahasiswa, padahal tingkat kelulusan tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam eh, menilai kinerja akademik institusi. Sayangnya, data akademik yang sudah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Melalui pendekatan data mining, kita dapat menggali pola dari data historis mahasiswa untuk memberikan solusi prediktif terhadap resiko keterlambatan kelulusan. Faktor-faktor seperti IPK, jumlah SKS, hingga frekuensi cuti menjadi data penting yang dapat dianalisis menggunakan teknologi ini. Jadi latar belakang yang kita ambil dari tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu, beberapa faktor akademik dan akademik, kesulitan dalam memetakan resiko. Nah, kita akan bahas di sini. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini saya akan mengambil dua identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana metode data mining dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, dan yang kedua adalah algoritma data mining apa yang paling efektif dalam klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, kemudian tujuan penelitian ini adalah memprediksi kelulusan mahasiswa secara tepat waktu menggunakan algoritma klasifikasi dan mengetahui atribut paling berpengaruh terhadap kelulusan. Nah, yang kedua, kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, kita bahas tentang konsep data mining. Yang kedua, ada penerapan data mining. Dan yang ketiga, ada algoritma decision tree. Konsep data mining. Data mining adalah suatu proses untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi penting yang tersembunyi dalam data besar atau big data secara otomatis atau semi-otomatis menggunakan teknik statistik, matematika, dan yang lain-lain. Proses ini membantu dalam mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa fungsi utama data mining adalah classification atau klasifikasi, yaitu memprediksi kelas atau kategori suatu data. Kemudian ada prediksi, memprediksi nilai kontinu, clustering, asosiasi, dan deteksi anomali atau anomaly detection, atau kata lain mengidentifikasi data yang menyimpang dari pola umum. Yang kedua adalah penerapan data mining. Penerapan data mining di sini saya ambil dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penerapan data mining telah berkembang menjadi sub bidang yang disebut dengan Educational Data Mining atau IDM. IDM merupakan penerapan teknik data mining pada data pendidikan untuk memahami cara belajar siswa atau mahasiswa dan memprediksi hasil studi serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, adalah algoritma decision tree. Algoritma decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang populer dalam data mining adalah algoritma decision tree atau pohon keputusan. Decision tree bekerja dengan membagi dataset menjadi subset berdasarkan atribut-atribut tertentu sehingga menghasilkan struktur pohon dengan cabang dan daun yang menggambarkan keputusan. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis algoritmanya.
Kemudian yang ketiga kita bahas tentang bahan dan metode penelitian. Di sini ada model CRIPS DM, yaitu yang pertama ada 6 step dalam CRIPS DM. Yang pertama adalah business understanding. Eh, Business understanding ini adalah pada tahap ini kegiatannya adalah merumuskan secara jelas permasalahan bisnis. Dalam hal ini adalah kesulitan dalam memprediksi kelulusan mahasiswa secara dini. Tujuan analisis ditetapkannya yaitu membangun model klasifikasi yang mampu mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi tidak lulus tepat waktu berdasarkan data historis akademik mereka. Kemudian tahap yang kedua adalah data understanding, di mana di sini melakukan eksplorasi awal terhadap dataset mahasiswa. Proses ini mencakup identifikasi atribut yang relevan seperti EPK setiap semester, total SKS yang telah ditempuh, jumlah cuti akademik, serta variabel demografis seperti jenis kelamin dan asal asal jurusan saat SMA. Dari eksplorasi ini ditemukan beberapa nilai kosong dan duplikat yang perlu ditangani sebelum proses analisis lebih lanjut. Yang ketiga adalah data preparation. Data preparation ini dilakukan adalah proses pembersihan data atau data cleaning, normalisasi, transformasi data kategorikal, serta seleksi fitur. Contohnya nilai EPK dan SKS dinormalisasi menjadi menggunakan teknik min-max scaling agar seluruh variabel pada skala yang seragam. Kemudian ada yang keempat adalah modeling, yaitu membangun model klasifikasi menggunakan 3 algoritma populer. Di antaranya ada decision tree, naive Bayes, dan KNN. Masing-masing algoritma diterapkan pada dataset yang telah dipersiapkan dan model yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan kinerja prediktifnya. Yang kelima adalah evaluation. Evaluation ini adalah model yang dibangun dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan yang lain-lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa model tidak hanya akurat secara keseluruhan, tetapi juga mampu menangkap pola penting yang berhubungan langsung dan keberhasilan atau keterlambatan kelulusan mahasiswa. Dan yang keenam adalah tahap deployment. Ini mencakup interpretasi hasil analisis untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, hasil model dapat digunakan oleh pihak akademik seperti dosen pembimbing atau bagian kemahasiswaan untuk mengembangkan sistem peringatan dini pembimbing agar lebih terarah kepada mahasiswa yang teridentifikasi memiliki resiko keterlambatan kelulusan. Kemudian, software yang digunakan di sini saya memakai 2 software, yaitu RapidMiner dan Microsoft Excel. RapidMiner adalah aplikasi atau apa namanya? Proses ini menggunakan 2 perangkat utama, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah pada data awal, tahap awal untuk pengelolaan dan pembersihan data secara manual, kita inputkan datanya di Microsoft Excel ini terdiri dari NIM, IPK, jumlah SKS lulus, jumlah cuti, dan yang lain-lain. Kemudian RapidMiner adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data mining tersebut. Kemudian kita bahas tentang pra-proses data. Pra-proses data di sini ada tahapannya ada cleaning, yaitu menghapus duplikat atau imputasi nilai kosong. Yang kedua ada normalisasi, yang dinormalisasi adalah IPK dan SKS. Kemudian transformasi atau label encoding dan seleksi fitur, korelasi dan fitur importance. Kemudian ada implementasi algoritma. Di sini ada implementasi algoritma yang saya gunakan, ada decision tree, ada naive Bayes, dan ada KNN. Di sini sudah saya bagi menjadi beberapa yang menggunakan metode klasifikasi decision tree
dan ada juga yang menggunakan eh, knife bias dan KNN. Hasil evaluasi model akurasi, di sini ada akurasinya, decision tree ada sendiri, naive Bayes ada sendiri, dan KNN. Nah, di sini hasilnya juga berbeda. Model akurasinya dilihat dari akurasinya ada 66,67, kemudian ada 73, ada yang 58, dan yang lain-lain. Di sini terpampang, ada jelas keterangannya. Kemudian di bab 4 ada hasil dan analisis. Hasil dan analisisnya di sini kita bagi menjadi decision tree menggunakan model decision tree, dan di sini ada pokok atau di sini ada akar, ada keterangan dari decision tree, dan dapat disimpulkan bahwa model decision tree menunjukkan bahwa IPK lebih dari 3 dan jumlah SKS lebih dari 120 adalah indikator kuat kelulusan tepat waktu. Dan sedangkan mahasiswa yang mengambil cuti lebih dari 2 kali memiliki resiko tinggi untuk tidak lulus tepat waktu. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, saya ambil kesimpulan yaitu model klasifikasi mampu memprediksi kelulusan dengan cukup baik. Kemudian ada decision tree paling interpretatif dalam analisis faktor kelulusan. Dan sarannya perlu pengembangan sistem monitoring progres akademik, pembimbingan intensif bagi mahasiswa dengan resiko tidak lulus. Eh, Kemudian ini slide terakhir dan saya tutup. Demikian presentasi dari saya mengenai prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan data mining. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita tentang penerapan teknologi dalam mendukung dunia pendidikan. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.